Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa fit targhibi wa tarhibi. Dalam kitab targhib semangat, tarhib pemberian peringatan. Nama kitab. Anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala, dari baginda Rasul, dari An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, hadits qudsi, yaqulullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama ataqabbalu as-salata mimman tawadhu'a biha li'azamati walam yastatil ala khalqi walam yabit musirran ala ma'siyati. Allah menyatakan, innama, hanya saja, ataqabbalu, aku Allah hanya menerima as-salata, salat, mimman tawadhu'a, dari seseorang yang tawadhu'a, merendahkan diri, biha, dengannya itu salat, li'azamati, karena keagunganku. Di sini maknanya orang yang sholat, yaitu orang yang ibadah sama Allah. Allah menyebutkan di sini as-shalah karena menyebutkan sholat, karena sholat ini merupakan ibadah yang paling afdol nomor 2. Setelah apa? Ibadah hati. Apa itu? Ketauhidan kepada Allah. Ketauhidan. Artinya kalau secara umumnya gini, hanya saja aku Allah menerima setiap ibadah dari seorang hamba yang dia ini tawadhu, tidak sombong, merendahkan diri, dengannya itu ibadah, tidak merendahkan diri kecuali karena li'azamati, karena keagunganku. Itu yang pertama. Walam yastatil ala khalqi, walam yastatil, tidak merasa tinggi, tidak merasa tinggi di atas khalqi, makhlukku. Itu. Kemudian yang ketiga, walam yabit musirran ala ma'siyati, dan tidaklah dia tadi itu tidur di malam harinya dalam keadaan musirron, terus menerus melakukan maksiati, kepada kemaksiatan. Disebutkan di sini walam yabit musirron, dia tidak tidur, dia tidak berada di waktu malam. Waktu malam ini secara umum sebagai tempat untuk orang istirahat. Bagaimana gambarannya orang istirahat tapi musirron ala maksiati? Kan itu pertanyaannya kan? Disebutkan yang dimaksud tidak menginap, tidak berada di malam hari, atau secara gampangannya tidak tidur sedangkan terus maksiat. Tidur dengan maksiat itu tidak akan terjadi kecuali apa? Maksiatnya hati. Jadi tiga hal ini yang masih disebutkan ini, masih ada lanjutannya nanti. Itu semuanya ngajarkan tidak diterima ibadah sama Allah kecuali hati yang tawadhu. Karena kalau secara aslinya enggak bisa lah. Mana ceritanya ada orang tidur dia maksiat sama Allah?
Tidak ada. Kalaupun dia misal dalam tidurnya sampai misal mimpi berzina, dosa? Enggak. Mimpi mencaci maki orang, dosa? Enggak. Mimpi ngerasani orang, dosa? Enggak. Lalu terus kenapa Allah menyebutkan seperti itu? Tidak ada lain kecuali maksiatnya hati. Jadi sebelum tidur itu sudah hati tidak benar. Apapun ibadah tidak keterima sama Allah. Khususnya dalam masalah ini pembahasan sholat. Gitulah. Paham ini ya? Wa qata'a naharahu fi dzikri. Yang keberapa ini? Yang keempat. Wa qata'a naharahu fi dzikri. Dan dia qata'a, menghabiskan, memotong, maksudnya apa? Menghabiskan, memfokuskan naharahu fi dzikri. Naharahu fi dzikri, siang harinya itu dengan mengingatku. Berarti gimana ini? Waktu siang itu terjadi mulai kapan? Mulai munculnya matahari. Sampai kapan? Sampai tenggelam matahari. Harus ingat sama Allah. Kalau tidak ingat gimana? Nah gini. Ulama mengatakan yang dimaksud orang itu mengingat Allah dalam waktunya, dalam hal ini siang hari, itu ada waktu dia untuk kontak sama Allah. Jadi ketika dia kontak sama Allah, maka di waktu itu dia terhitung berzikir sama Allah. Kalau bahasa ekstrimnya itu gini, dia ini, ya tapi jangan di ini ya, ini cuma gambaran saja. Pagi cuma baca Widul Latif, tok. Alif Lam Mim, enggak. Yasin, enggak. Misal, ojo kon tiru. Nah, itu ngomong Widul Latif, moro turu hari ini ojo. Yasin enggak, Sakron enggak. Tapi terhitung dia zikir sama Allah. Karena ada waktu. Katanya ulama kenapa? Ini dikiaskan kepada orang sholat. Orang sholat itu kalau secara hakikatnya istihdhar itu mulai alifnya Allah sampai rohnya akbar tidak boleh lupa sama Allah. Iya pada antara alifnya Allah dia harus bayangkan semua sholatnya. Makanya kata Imam Syafi'i tidak mungkin terjadi, bukan Imam Syafi'i ya, ulama yang lain menyatakan tidak akan terjadi kecuali apa? Wali min auliyaillah. Gimana enggak gambarannya? Allahu Akbar, 7 alif loh. Jadi 7 alif itu inti mau sholat apa? Sholat Isya. Harus bayangkan rakaat pertama ruku, i'tidal, sujud, duduk, sujud, rakaat kedua i'tidal. Tidak bisa. Nah, baru datang namanya istihdhar urfi. Secara kebiasaan. Apa itu? Pokoknya antara Allah dan akbarnya ingat sama Allah, ingat aku sekarang sholat sudah terhitung menghadirkan. Sama seperti zikir. Ya, gimana? Tapi jangan tiru. Ini cuma sekedar bentuk bagaimana rahmatnya atau syariatnya Nabi Muhammad ini samhan. Ini makna syariatnya Nabi Muhammad samhan. Samhan itu kita tidak perlu ruwet sebetulnya. Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri itu pernah mengatakan apa? Aku ini, ya ini mimbabi tawadhu ya, mimbabi tawadhu. Beliau mengatakan gini, aku ini jarang untuk membaca zikir, zikirku aku gunakan ketika aku ngajarkan ilmunya Rasulullah. Lek kon ngecekel ya buyar iki. Subuh mari subuh turu klosot. Apa ndak mau wirid? Jam itu mana ngajar kok. Nah, ndak boleh. Ini ndak boleh seperti itu. Ini menunjukkan bagaimana rahmatnya Allah, tapi tidak boleh dibuat mainan, gitu loh. Kalau memang sekarang gini balik aneh. Hai Umar pernah ditanya gini. Siapa? Di Bugia itu yang megang Quran tanpa wudhu kalau min ahlul bait tidak apa-apa. Kalamnya siapa itu? Bukan Gofal, bukan.
Ada di apa ini? Di Buya. Beliau ditanya gitu, Habib gimana tentang ini gini. Jawabnya beliau gini. Bagaimana kiranya kalau seorang yang ahlul bait punya nasab yang baik, wudhu terlebih dahulu, gunakan siwak, kemudian baca Quran. Ya apa? Itu jawabannya. Jadi bukan berarti, tidak apa-apa, tidak ada masalah kan? Tidak, bukan itu jawabannya. Jawabannya bukan ini yang dimaksud, tapi gimana kita menyempurnakan sama seperti ini. Ojo kom berdalil. Wis tak apa-apa, pokoknya aku ngajar tidak ada masalah. Kan Imam Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri ngomong gitu, apalagi anak. Nah, bukan itu. Ini bisa bayangkan, bocah wirite iyo, duhanya iya, ngajari iyo, belajari iyo. Kira-kira ya apa? Itu jawabannya. Ngerti ya kan? Cok turu meneh. Ya. Yang berapa ini? Yang keempat. Yang kelima. Keenam berarti ya. Lah ya kelima, emang keempat kan sih. Berarti yang kelima kan. Warohimal armalata wal masakina wabnas sabili wal musoba. Rohimal armalah. Dia rohim, kasih sayang kepada armalah. Armalah ini janda, cuma tanda kutip janda tua. Janda nom, omane ngayu yo akeh sing rohim. Bukan. Ya tidak apa-apa, misalnya janda muda pun, kemudian dia meskipun dia cantik lah misalnya, ya tetap dikasih sayangi, cuma jangan dipolitisir. Kan gitu. Wal masakin, orang-orang miskin. Wabnis sabil, orang yang kehabisan ongkos perjalanan, kehabisan ongkos. Wal musabah, dan orang yang terkena musibah, yang tertimpa musibah. Hubungannya 3P ini. Hubungannya terlihat ini. Ini 5 semuanya ini, semuanya hubungannya hati semuanya ini. Iya. Makanya jangan kaget orang-orang pilihannya Allah itu, mereka itu menjadikan segala sesuatunya itu, meskipun aku ndak, pokoknya dulurku. Yang penting orang muslim, yang penting ini ndak kesulitan seperti aku. Itu isar maksudnya nanti. Bukan pemberian. Kalau hadiah itu ada kelebihan. Hibah ada kelebihan. Tapi yang hebat itu dia butuh, dia berikan. Dan ini semuanya profilnya ada pada diri mereka para sahabat Nabi SAW. Nah, orang-orang pilihannya Allah. Dzalika, baru. Dzalika nuruhu kanuris syamsi. Ya, dzalika ay annas alman alladzi fa'ala man qablahu. Orang-orang yang melaksanakan seperti itu, nuruhu, cahayanya orang ini kanuri syams, seperti cahaya matahari. Artinya apa? Seperti cahaya matahari, dia betul-betul manfaat bukan cuma kepada dirinya tapi kepada orang lain. Seperti matahari. Matahari itu memberikan kemanfaatan kepada siapapun. Tidak peduli kepada siapapun. Mau orang yang taat, mau orang yang maksiat, mau orang yang dermawan, mau orang yang kikir, semuanya dapat manfaat. Orang seperti ini, dalam hadits qudsi ini, orang yang melaksanakan tadi seperti itu bagaikan cahaya, manfaat dohir batin, mulai atas sampai bawah, manfaat semuanya. Itu. Akla'uhu bi'izzati, akla'uhu bi'izzati, dan aku akan memasrahkan, aku akan memerintahkan bi'izzati, dengan demi keagunganku, wa astahfiduhu, dan aku akan betul-betul memberikan penjagaan
kepadahu orang tersebut malaikati. Aku perintahkan malaikatku untuk melindungi mereka. Untuk melindungi orang tersebut. Aman. Jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Wa aj'alu lahu fi dhulmati nuran. Ya. Wa aj'alu, dan aku menjadikan lahu untuk orang tersebut fi dhulmati, dalam kegelapan, nuron, cahaya. Kegelapan apa? Kegelapan kemaksiatan. Kegelapan apa? Kegelapan kebodohan. Nur, tempat kembalinya orang. Kita orang bisa manfaat seperti ini, kita bisa ngelihat satu-satu dari kita orang ini. Karena apa? Cahaya. Orang seperti itu akan nunjukkan nanti. Hati-hati, kalau jalan jangan lurus gini ya. Ini ada besi depanmu, minggir. Itu kanan, itu kiri. Cahaya. Cahaya diberikan Allah SWT. Wa fil jahalati hilman, dan ya, wa fil jahalati, dan dia ini memiliki sifat apa? Hilim. Hilim apa? Bijaksana. Bijaksana fil jahalati, di tengah kebodohan yang terjadi. Santun. Artinya apa? Mereka tidak akan mengingatkan sesuatu kecuali dengan cara ilmu. Bukan caci maki, bukan membabi buta, bukan mengucapkan kalimat-kalimat, enggak. Bahkan mereka kasih sayang kepada mereka yang jauh sama Allah, apalagi yang dekat sama Allah. Yang jauh aja sama Allah dirahmati kok. Ya itu yang pernah anak bilang, salah satu orang alim, beliau mengatakan apa? Aku kalau bangun malam, kalau orang berbuat baik kepadaku, aku doakan dia sekali. Tapi kalau dia berbuat jelek kepadaku, maka aku akan mendoakan bahkan 1000 kali kepada orang tersebut. Dan puncak dari doaku, jangan sampai dia ini diadab oleh Allah gara-gara aku. Nah, ini sifatnya Rasulullah. Tidak ada benci, tidak ada. Wa mathaluhu fil khalqi kamathal firdaus. Perumpamaannya di tengah makhlukku seperti surga yang paling tinggi. Enak ente kumpul sama dia itu. Adem, omongannya itu ilmu, omongannya itu nasihat, omongannya itu bisa mengeluarkan uang untuk ente. Itu nasihat toh. Ya, anak ini gimana? Anak punya anak sekarang sakit, mau ke dokter ndak punya uang, sing sabar. Bagus ya nasihati. Mari ngono, kon duit ndak? Ada, ya ono. Ini kasih. Itu bayangan surga Firdaus orang seperti itu. Jokono kok ngono itu. Ya ini yang dikatakan kalau satu orang alim meninggal itu bagikan satu lubang yang ada di agama ini. Tidak akan tertutup lubang tadi itu kecuali dengan munculnya orang alim yang lain. Kalau cuma sekedar pinter ya banyak. Kalau cuma sekedar pandai menyampaikan sesuatu banyak. Tapi yang hilim, yang santun, yang bagaikan sorga kedatangannya dia. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Wassalatu tahdi ila shawab. Salat itu tahdi akan memberikan petunjuk ila shawab, kepada sebenar-benarnya satu kebenaran. Wa yakunu ajruha nuron, dan ada pahalanya itu akan menjadi cahaya. Yang mana? Wa tashfa'u. Cahaya salat itu akan memberikan pertolongan, syafaat li sahibiha, kepada orang yang melaksanakannya yaumal qiyamah. Jadi maksudnya pahalanya itu berupa cahaya gimana? Cahaya itu maksudnya akan memberikan syafaat kepada orang yang sholat tadi itu. Kapan? Yaumal qiyamah, di hari kiamat. Ya, di hari kiamat. Ya. Pokoknya orang-orang pilihannya Allah itu gitu. Sampai dalam syariat kan kalau orang berhutang itu tidak ada masalah.
kalau untuk bantu orang. Dan dia berhak mendapatkan zakat tuh. Dia berhak mendapatkan zakat. Mengeluarkan uang di jalannya Allah. Ya. Itu ya. Apa? Ada satu kejadian. Orang itu hadirin ya, tahu. Orang itu tahu jadi orang baik atau orang itu jadi orang jelek, itu dari omongannya orang bisa. Kenapa? Ada satu cerita ketika suatu saat Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat, tiba-tiba ada jenazah. Ada jenazah. Ketika kelihatan jenazah, sahabat tahu ini jenazahnya fulan. Langsung mereka sahabat mengucapkan apa? Oh, ini orang baik, ini orang jaga waktu, orang ini sholat, orang ini nyampaikan ilmu, orang ini, orang itu. Semuanya baik. Jawabannya apa? Wajibat. Wajib. Diam sahabat. Tidak lama ada jenazah yang lain lewat. Nasallahu alaihi afiyah. Satu jenazah lewat. Setelah itu sama. Ya namanya ini ya, fulan itu mati. Oh ya Allah. Bosan kita orang, alhamdulillah wes penyakit entek. Gitu. Cuma ono di kitab itu. Wes pokoknya iki mati. Wes tadi tahlil karo guyu. Karena ono biasa ngono ya. Ya semoga enggak ya. Kadang-kadang kita orang ini nasallallahu alaihi afiyah. Ada orang meninggal kita kebawa, kita nangis. Sampai kita orang padahal ya bukan dulur, bukan apa-apa, tapi kok sampai nangis. Tahlil betul-betul sumpah sudah. Tapi ono tahlil karo guyu. Afdalu dzikri fa'lam annahu seolah gitu. Kenapa? Sing mati nyumpek noe. Karuan wis tani kubur. Makanya dalam syariat apa? Dikatakan apa dalam syariat? Kalau ada jenazah percepat untuk dikubur. Itu kan? Kenapa? Karena kalau orang baik untuk dipercepat mendapatkan rahmatnya Allah. Kalau untuk orang yang tidak baik, supaya kita tidak ada beban lagi sudah. Kita orang sebagai umat Islam, fardu kifayah ngurusi jenazahnya, wes ayo wes mandenono, sholatono, kafanono, sholati, kubur, selesai. Setelah sahabat ngomong seperti itu, Nabi jawab lagi, wajibat. Akhirnya tidak ada yang berani tanya. Siapa yang berani tanya? Sayyidina Umar bin Khattab. Tanya Sayyidina Umar. Apa maksudnya wajibat itu ya Rasul? Maksudnya wajibat itu apa? Wajib apa? Maka Nabi SAW menyatakan apa? Tadi itu ada jenazah yang engkau katakan orang ini, orang itu, Masya Allah, jaga sholat, jaga Quran, jaga zikir, jaga majelis ilmu, semuanya baik. Maka wajibatil jannah. Dia wajib masuk surganya Allah. Dia wajib masuk surganya Allah. Sedangkan yang kedua, kamu mengatakan kan kamu sendiri dengan spontanitas ya. Spontanitas. Ya wajibatin nar. Karena ungkapan tidak baik gitu loh. Wajibatin nar. Wajib neraka. Kemudian Nabi mengatakan, antum syahidullah fil ard. Kamu semuanya ini katanya Nabi, sebagai saksi-saksinya Allah di muka bumi. Kamu ini semuanya akan menjadi saksinya Allah di muka bumi. Makanya kalau jenazah itu kan biasa gitu kan. Apa untuk menyaksikan orang jenazah ini baik, jenazah ini gini. Itu sebetulnya yang nyampaikan yang harus tahu jenazahnya. Kalau tidak tahu siapa sih meninggal mau teko disuruh syahid. Syahid apa ya? Mampir husnudzon kali ya. Ya, cuma kurang tepat lah. Setuju ya? Setuju. Apaan ini setuju? Harus pokoknya setuju. Ya membabi husnudzon. Nah jadi kita orang ini nasallahu alaihi afiyah sebelum wafat itu sudah ketahuan kok. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan, apakah sama orang yang memiliki ilmu dan orang yang tidak memiliki ilmu? Kapan itu? Di akhirat? Enggak, di dunia ini lah. Di dunia sudah kelihatan. Orang punya ilmu itu gimana? Jaga, malu sama Allah kalau tidak maksiat.
Malu sama Allah kalau tidak melaksanakan sesuatu yang harus laksanya dilaksanakan. Ditambahi lagi, malu kalau tidak bisa niru sunnahnya Nabi. Malu. Kemudian warawa at-Tabrani, ya betul. Warawa at-Tabrani idza hafadha al-'abdu ala salati. Ya. Jika ada seorang hamba yang menjaga atas salatnya. Jaga betul salat. Iya, sampai sekarang mulai jarang tapi ya. Jam apa? Jam umum karo man. Waktu. Itu isi waktu lek ngomong. Waktu. Sebetulnya jam waktu itu apa sih? Dicepatkan setengah jam. Hah? Setengah jam. Jam enggak ngomong. Satu jam. Masuk kata setengah 11 nang masjid. Setengah jam. Itu sebetulnya jaga-jaga buat kita. Hah? Jam waktu. Aku nggak bingung, malah bikin tak paham. Ini jam waktu ya. Jadi waktu kecil itu utakku nggak nerima jam waktu. Maksudnya apa sih nek? Ati takon wedi ngamuk. Jadi meneng jam waktu. Biasanya untuk tua itu kan. Ya. Ini idza hafadha al-'abdu ala salati fa atamma wudu'aha. Maka dia menyempurnakan wuduknya untuk sholat tadi itu. Wa ruku'aha, rukuknya. Wa sujudah, dan sujudnya. Wal qira'ata fiha, dan bacaan-bacaan di dalamnya. Qalat lahu, maka sholat itu mengatakan kepada hamba tersebut, Allahumma ja'alna minhum, hafidhakallahu, semoga Allah menjaga dirimu kama hafidtani, sebagaimana engkau menjaga aku. Fayas'adu biha, maka akan naik dengan itu sholat ila sama, ke langit. Walaha, dan untuknya sholat yang dilaksanakan tadi itu nurun, cahaya, hatta tantahiya ilallah azza wa jalla, ay ila mahalli gurbihi, yaitu sampai menuju kepada Allah, maksudnya menuju kepada tempat yang dekat dengan Allah, waridahu, dan akan dekat dengan keridhaan Allah, fatashfa'u, maka sholat itu akan memberikan syafaat li sahibiha, untuk orang yang melaksanakannya. Itu. Paham ya? Itu makanya joko sholat, jangan sampai tinggalkan, jaga sholat, jaga. Wa qila fi qawlihi ta'ala innal hasanati yudhibna sayyi'at. Dan dikatakan dalam firman Allah surat Hud ayat 114. Innal hasanat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan, yudhibna sayyi'at, kebaikan-kebaikan itu akan menghapus as-sayyi'at, berbagai keburukan, yakni yaitu as-shalawatil khamsah. Yang dimaksud adalah sholat-sholat yang 5 waktu. Ditambahi maneng, qobliyahnya, ba'diyahnya, ya, duhanya, witirnya. Sampai mereka itu orang-orang pilihannya Allah, kalau mereka itu kembali ke hadirat Allah, yang menangis itu bukan cuma manusia, tapi tempat yang biasa dia gunakan untuk ibadah sama Allah. Digunakan sholat, digunakan baca Quran, digunakan untuk dia ini mempelajari ilmunya Rasulullah, menyampaikan ilmunya Rasulullah, akan nangis. Sambil bertanya apa? Meminta kepada Allah, ya Allah jangan gantikan tempat ini dengan orang yang jauh darimu ya Allah. Jangan biarkan dia tadi itu, tempatku ini ya Allah, setelah ditinggalkan Fulan bin Fulan tadi itu berubah. Makanya kita orang sunnah, ya, datang ke tempatnya orang alim. Kalau ditanya, mana yang lebih besar? Ke kuburannya atau ke tempat ibadahnya? Ulama tidak mendapat. Tapi yang paling kuat mengatakan apa? Di tempat ibadahnya. Karena di tempat ibadahnya itu tempat turunnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu. Wallahu a'lam bishawab.